Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ifatun Solihat, mahasiswa dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, kelas 6B PGSD, akan mencoba mempraktikkan bagaimana cara mengajarkan pembelajaran membaca dan menulis di sekolah dasar dengan materi karangan deskriptif kelas 5 SD. Dengan kompetensi dasar, menulis karangan berdasarkan pengalaman dan memperhatikan penggunaan kata dan penggunaan ejaan. Indikator yang harus dicapai yaitu menjelaskan karangan deskripsi serta mendeskripsikan gambar. Dan tujuan pembelajarannya adalah dengan penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan konsep karangan deskripsi dengan tepat, serta melalui media pembelajaran Picture and Picture, siswa dapat menulis sebuah karangan deskripsi dengan memperhatikan pemilihan kata dan penggunaan ejaan dengan benar dan tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat ya. Bagaimana? Sudah siap belajar? Alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai pelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Eits, udah pada hadir belum nih? Semoga kalian semua sudah pada hadir ya dalam pembelajaran kita kali ini. Yuk kita cek semangat dulu. Kita nyanyi supaya kita bersemangat dalam pembelajaran kali ini. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati dan memangnya begitu. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Siapa yang mau belajar bilang siap, siap. Siapa yang mau belajar bilang siap, siap. Siapa yang mau belajar, mari kita bersiap. Siapa yang mau belajar bilang siap, siap. Sebelum kita mempelajari pelajaran kali ini, kakak mau tanya nih, ada yang tahu karangan itu apa? Ya, karangan adalah sebuah hasil karya tulis dari seseorang untuk mengungkapkan gagasan dan menyampaikannya melalui tulisan kepada para pembaca untuk dipahami. Nah, sekarang adik-adik sudah pada ingat ya apa itu karangan? Sekarang kita akan belajar mengenai karangan deskriptif. Jadi, tujuan pembelajaran kita adalah siswa mampu membuat karangan deskriptif berdasarkan pengalaman dan menggunakan pemilihan kata dan penggunaan ejaan dengan tepat dan benar. Nah, siapa yang tahu karangan deskriptif itu apa sih? Ada yang tahu? Kakak kasih tahu ya. Nah, karangan deskriptif atau deskripsi itu adalah karangan yang menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Jadi, kita seakan-akan dapat melihatnya, dapat mendengarnya, serta merasakan dan mengalaminya sendiri. Itu yang dinamakan karangan deskripsi. Paham semua adik-adik? Adik-adik, karangan itu banyak macam-macamnya loh. Jadi, kita dapat membedakannya dengan cara mengetahui ciri-ciri dari karangan tersebut. Nah, siapa di sini yang tahu ciri-ciri karangan deskripsi itu seperti apa? Ya, yang pertama adalah karangan deskripsi menggambarkan sebuah objek yang nyata. Jadi, karangan deskripsi ini dapat diterima oleh semua panca indera kita. Apa sih panca inderanya? Dapat kita lihat, dapat kita dengar, dapat kita sentuh, dapat kita rasakan, dan yang paling utama itu pengalaman dari diri kita sendiri. Nah, ciri yang kedua adalah karangan menunjukkan sesuatu yang sangat jelas. Jadi seakan-akan kita sebagai pembaca itu
merasakan apa yang telah ditulis oleh penulis. Ciri yang ketiga adalah karangan bersifat objektif. Jadi, penulis menulis sebuah karangan ini dengan objek yang nyata, apa adanya, dan tidak berpihak. Dan ciri yang keempat adalah karangan ini dibuat menggunakan metode impresionistis dan realistis. Adik-adik, kenapa sih kita harus belajar karangan deskripsi? Ada yang tahu? Ya, karangan deskripsi ini bertujuan agar pembaca membaca sebuah tulisan karangan ini seolah-olah merasakan dan membayangkan serta ikut merasakan apa yang terjadi dalam tulisan tersebut. Halo, apakah kalian masih semangat? Yuk kita tepuk semangat dulu biar semangat. Tepuk semangat. 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 Nah, sekarang kita lanjut belajar lagi ya. Kali ini kakak akan mengajarkan adik-adik semua untuk bisa membuat karangan deskripsi dengan menggunakan mind mapping. Kita belajar berimajinasi ya. Langkah dalam membuat karangan deskripsi melalui metode mind mapping adalah yang pertama, adik-adik siapkan buku catatan kalian. Terus yang kedua, adik-adik nanti akan melihat gambar yang akan kakak tunjukkan. Terus adik-adik menuliskan kata demi kata, dibuat mind mapping atau cabang-cabang seperti ini contohnya. Ini akan memudahkan kalian semua untuk dapat mengembangkan kata-kata tersebut menjadi sebuah karangan deskripsi. Jadi, diambil atau ditulis kata-kata yang menjadi kunci dari sebuah gambar itu untuk menjadikannya karangan deskripsi. Paham ya adik-adik semua? Sekarang mari kita coba. Nah, adik-adik bisa lihat ini semua. Coba tebak, ini gambar apa? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Ini adalah gambar seekor kucing. Nah, sambil adik-adik tulis ya di buku tulis kalian, kucing. Oke, sekarang kita belajar untuk membuat mind mappingnya sebelum kita membuat karangan deskripsinya. Nah, kucing ini memiliki berapa kaki? Siapa yang tahu? Ya, udah tahu semua ya, kucing ini memiliki 4 kaki. Coba kalian tulis di buku tulis kalian. Kucing, yang pertama kucing, yang kedua mempunyai 4 kaki. Terus apalagi kita bisa lihat gambarnya. Warnanya belang. Nah, tulis warnanya belang. Terus apalagi? Imut. Nah, ya, kucing ini imut. Tulis lagi imut. Terus apa lagi? Mempunyai kumis. Nah, kata-kata yang tadi sudah disebutkan itu adalah mind mapping kalian. Jadi, kata-kata tersebut sebagai bahan untuk adik-adik kembangkan supaya jadi sebuah karangan deskripsi. Nah, adik-adik, sekarang kita coba kembangkan yuk dari kata mind mapping yang adik-adik sudah tulis tadi menjadi sebuah karangan deskripsi. Nah, coba kita buat. Yang kalimat pertama. Ini adalah kucing. Kucing ini imut, lucu, dan berbulu lembut. Kucing ini berwarna abu-abu kecoklatan.
itulah yang dinamakan kucing. Nah, adik-adik semua sudah bisa ya menuliskan sebuah karangan deskripsi? Eits, jangan lupa. Di awal penulisan kita menggunakan huruf kapital. Dan setelah titik juga menggunakan huruf kapital. Dan kata-kata yang menunjukkan perincian itu kita bisa menggunakan tanda koma. Dan jangan lupa di akhir kalimat menggunakan tanda titik kembali. Nah, sekarang kita coba lagi ya. Selain gambar ini, wah, ini gambar apa adik-adik? Sekarang kalian tulis mind mappingnya terlebih dahulu ya, supaya memudahkan adik-adik semua dalam membuat karangan deskripsi. Yuk kita buat. Nah, kali ini berbeda nih gambarnya. Kalau tadi kita mendeskripsikan tentang hewan. Nah, sekarang kita mendeskripsikan sebuah tempat. Kalian tahu ini apa? Ini adalah sekolah. Ya, benar sekali. Coba kalian deskripsikan dengan cara membuat mind mapping terlebih dahulu ya. Jika sudah selesai, coba kalian periksa ya bagaimana pemilihan kata dan penggunaan ejaan kalian. Apakah sudah benar? Nah, kemudian kalian bisa kumpulkan atau tunjukkan kepada orang tua kalian, atau mungkin kalian bisa tunjukkan kepada guru kalian di sekolah nantinya. Kalau kalian sudah bisa membuat karangan deskripsi. Adik-adik, sudah paham bukan kalian mengenai apa itu karangan deskripsi dan bagaimana cara penulisannya? Semoga kalian bisa ya. Jika ada yang masih belum bisa membuat karangan deskripsi, mari kita gemar membaca supaya dapat memperbanyak kosakata yang kita miliki. Jadi kita bisa menulis karangan deskripsi. Semangat berlatih ya dan terus belajar. Nah adik-adik, kita sudahi saja pembelajaran kali ini. Jangan lupa dibaca-baca kembali materi yang telah Kakak sampaikan serta terus berlatih. Sekarang, mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Terima kasih ya, sampai jumpa kembali. Itulah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.